Hai, halo semuanya. Ketemu lagi dengan saya Furin Ongkong di channel si Furin. Hari ini memang nggak ada videonya, nggak ada muka saya, karena ya memang ada perubahan sedikit setup dan ya terlalu banyak barang yang dicolok, jadi nggak kena nih webcamnya. Tapi mungkin nanti di episode berikutnya saya akan ada muncul lagi. Kalau di episode sebelumnya kita ngomongin tentang apa itu AWS, cukup banyak, cukup detail. Nah, kalau teman-teman belum mengerti apa itu AWS, bisa diklik di video sebelumnya, itu dijelaskan tentang apa itu AWS. Nah, hari ini kita ngomongin tentang global infrastructure yang dimiliki oleh AWS. Kenapa kita harus tahu tentang global infrastructure ini? Ya, sebenarnya ini sangat menentukan di mana sih kita harus taruh servernya kita. Kapan kita harus pakai yang di Indonesia, kapan kita pakai yang di Brazil, misalnya seperti itu. Jadi ini ada pilihan-pilihannya. Dan dengan kita kenal istilah-istilah ini, nanti ketika kita praktek, itu bisa lebih cepat, lebih catat, dan lebih optimize lah kalau secara pemilihannya. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung aja. Nah, ini namanya adalah global infrastructure. Nah, global infrastructure itu ada beberapa term nih di global infrastructure. Ada yang namanya region, gitu. Kemudian ada yang namanya availability zones, kemudian ada yang namanya edge location. Nah, region ini apa? Ya, region ini bisa dibilang sebenarnya kalau kita ngomong data center itu biasanya dipisah secara geografis ini. Jadi kalau misalnya kita terpisahnya itu secara geografis, nah itu namanya region geografis. Kayak resource atau data center yang terpisah secara geografis. Nah, geografis ini ya bisa negara, gitu ya, negara atau mungkin provinsi ataupun kota. Oke, tapi biasanya ini akan di-represent-nya itu dalam bentuknya negara. Misalnya di Indonesia itu kita juga punya region juga, kita punya data center yang ada di Indonesia. Kemudian di Singapura ada namanya region Singapura. Kemudian yang baru yang akan ada gitu ya, itu di Malaysia, di Kuala Lumpur. Itu ada namanya region Kuala Lumpur, begitu. Nah, kalau region itu ada berapa sih? Region itu ada cukup banyak gitu. Nanti kita bisa lihat nih di webnya AWS. Nanti kelihatan gitu ya. Nah, kemudian kalau data center di AWS itu misalnya kita ngomong ada di Jakarta gitu ya. Di Jakarta itu ada berapa sih data centernya? Apakah kalau misalnya kita bilang region Jakarta itu artinya satu komputer doang gitu kan, satu server doang, atau satu data center? Bentuknya tuh kayak gimana, atau resource-nya tuh ada seberapa banyak sih? Oke, jadi kalau region tadi kita bilang ya itu resource yang ada di satu negara gitu ya. Misalnya saya bilang region Jakarta. Nah, tapi sebenarnya kalau di dalam region Jakarta itu ada lagi istilah yang namanya adalah availability zone. Nah, availability zone ini apa? Availability zones ini adalah komputer kah? Enggak. Ini adalah cluster of data center. Gitu. Oke, cluster of data center. Jadi di dalam satu region, saya coba ganti pakai ini ya, mudah-mudahan bisa jalan. Oke, jadi kalau misalnya kita bilang di sini ada satu regions gitu ya. Misalnya saya bilang ini region Jakarta. Nah, di dalam region Jakarta ini kita tuh ada yang namanya cluster of data center. Begitu. Jadi bukan satu data center aja. Kalau misalnya satu data center ya data center gitu kan. Nah, tapi ini namanya adalah clusters of data center. Jadi di dalam ini ya ini ada satu data center, kemudian ada satu data center lagi, di sini ada satu data center lagi, di sini ada data center lagi. Nah, jadi di sini juga gitu. Jadi bukan cuma satu ya, bukan satu komputer atau bukan satu data center aja gitu. Data center tuh kayak ruangan gede gitu ya, atau satu gedung gede. Jadi sebenarnya kalau istilahnya si AWS itu ya AZ ini adalah cluster of data center begitu. Jadi kalau Anda nanya, oh region Jakarta itu ada berapa sih data centernya? Apakah cuma satu? Ya enggak. Jawabannya adalah banyak gitu ya, banyak. Dan di Jakarta itu ada tiga AZ gitu ya, bukan 3 gedung, bukan 3 data center, tapi 3 cluster data center begitu. Jadi kalau tadi saya bilang di sini, oh misalnya ada satu gedung ada 4 gedung gitu ya. 4 gedung kalau digabungin jadi satu, ini namanya adalah satu AZ begitu. Oke, ya kemudian ini satu AZ lagi, ini ada satu AZ lagi. Makanya kita bisa bilang resource cloud itu akan sangat banyak banget begitu. Nah, kalau secara
secara teorinya gitu ya, ini kalau masing-masing region itu minimal tuh dia ada 2 atau 3 AZ gitu. Jadi ini gitu ya. Jadi di setiap region itu minimal ada 2 AZ atau ada 3 AZ. Ada 2 atau 3 AZ. Oke, 2 atau 3 AZ ini minimal. Oke, jadi minimal dia harus punya 2 atau 3 AZ baru dia bisa dibilang jadi satu region. Dimana di dalam AZ-nya itu adalah cluster of data center. Begitu. Jadi semakin lama semakin banyak, dan di sini nanti ada aturannya nih. Ini masing-masing AZ ini jaraknya itu adalah minimum tuh 60 miles. Oke, minimum 60 miles atau minimum itu adalah 100 km. Jadi sekitar 60 miles atau 100 km. Jadi dia juga nggak boleh deket-deketan. Dia ini tempatnya juga harus ada jarak ya, begitu. Nah, kenapa sih kita itu harus pilih region atau kenapa kita ada region seperti ini? Kenapa nggak jadi satu aja misalnya kayak gitu? Jadi di sini kalau misalnya saya bilang ada region yang paling gampang lah ya. Ini kayaknya sebelumnya saya juga pernah ngomongin juga. Kayak misalnya di sini ada Indonesia gitu ya. Kemudian di bawah ini ada Australia. Oke, ini ada Australia, ini ada Indonesia. Nah, kenapa kita bilang kita harus pakai gimana nih andunya? Kenapa kita harus pilih yang namanya multi region begitu. Jadi kalau misalnya sarannya AWS gitu ya, kita itu harus bikin deploymentnya itu idealnya gitu ya. Idealnya itu kita harus bilang yang namanya multi region dan juga multi AZ. Gitu. Jadi ketika kita mau deploy, ya kalau bisa itu multi region dan juga kalau bisa itu multi AZ begitu. Nah, kenapa kayak gitu? Jadi dia bilang kalau misalnya Anda punya deployment gitu ya, kalau Anda mau bikin sesuatu, ya bagusnya tuh bikinnya satu di Indonesia. Mana nih pointernya? Oke, satu di Indonesia di sini gitu ya. Satu lagi nih di Australia gitu. Nah, kenapa sih kita harus pilihnya tuh namanya multi region? Ya karena ya supaya bisnisnya kita itu terus bisa berjalan, supaya tidak ada gangguan di dalam bisnis kita. Maksudnya apa nih? Kenapa sih di dalam satu region itu bisa bermasalah? Ya mungkin aja bisa terjadi, mungkin kita bilang ya bisa ada tsunami gitu ya. Nah, kalau tsunami kan ya bisa nih kayak impact di dalam satu region tuh kayak impact, misalnya tsunami atau mungkin gempa bumi atau mungkin perang gitu ya. Jadi istilahnya kalau di kontrak-kontrak itu namanya force major. Jadi kalau misalnya ada suatu keadaan yang sangat berbahaya, yang membahayakan banyak orang gitu kan, nah itu bisa terimpact di dalam satu region. Tapi kalau misalnya Anda bilang, Anda cuma pasangnya di Indonesia doang nih, Anda nggak punya backup ya gitu kan. Nah itu ketika dia udah mati, kena gitu kan, ya udah kena tuh, Anda bisa hilang semua begitu. Makanya dia bilang, harusnya Anda nggak cuma satu, mungkin Anda di Indonesia satu, di Australia satu, atau di Indonesia satu, di Singapura satu begitu kan. Jadi ketika ada sesuatu di Indonesia, ya bisnis Anda tetap akan bisa jalan gitu kan, karena Anda punya backup ya, dan backupnya itu ada di tempat lain, di region lain, di negara lain yang masih aman begitu. Oke, tapi idealnya adalah Anda harus punya multi region. Kemudian juga selain multi region, Anda juga disarankan ada yang namanya multi AZ. Ada yang namanya multi AZ. Multi AZ itu jadi idealnya Anda nggak cuma taruh di satu tempat doang nih, nggak ditaruh di A doang misalnya seperti itu. Tapi nanti Anda juga bisa taruh ini di tempat lain, mungkin di A. Selain ada di A ini, mungkin Anda pilihnya ini ada di B, kemudian ada di C gitu kan. Kenapa sih kok mesti banyak-banyak ini? Apakah ini si AWS mau cari duit nih supaya Anda punya banyak? Nah, kalau tadi kan multi region itu ketika Anda punya masalah secara regional. Tapi kalau ini ya bisa juga ada permasalahan-permasalahan tertentu yang sifatnya lokal gitu. Misalnya kita bilang, ada kebakaran misalnya kayak gitu. Oke, ya kalau kebakaran memang itu tanggung jawabnya AWS begitu kan. Tapi kan kalau misalnya kebakaran di dalam satu zone gitu kan, di dalam satu availability zones, terus ya gimana kalau Anda nggak punya backupnya kan tetap aja Anda akan ada problem juga kan di A ini gitu. Makanya Anda bilang ini harusnya punya backup ada di tempat B juga begitu, sehingga dia lebih aman. Karena kalau ini kan tadi kita bilang ini jaraknya sekitar 60 miles atau sekitar 100 km ya, kalau kebakaran kan nggak sampai 100 km gitu kan, akan terlalu jauh. Begitu juga kalau misalnya gempa, ya gempa itu juga kurang lebih seperti itulah. Kalau misalnya ada gempa, ya gempanya juga harusnya nggak jauh-jauh, atau kehancurannya itu nggak sampai 100 km begitu. Karena kalau dia udah lebih dari 100 km,
ya itu bukan gempa lokal lagi gitu kan, itu udah hancur beberapa tempat lah, satu wilayah di Indonesia itu udah ke impact begitu. Jadi sebenarnya kalau best practice ya di AWS itu ya idealnya adalah kita pakainya itu multi region, kemudian juga ada yang namanya multi AZ begitu. Tapi sekali lagi ini adalah bentuk idealnya. Kalau misalnya Anda punya perusahaan atau aplikasi Anda ini targetnya tuh gede banget gitu kan, idealnya seperti ini. Tapi kalau misalnya kita baru mulai, kita baru mau bikin sesuatu gitu ya, ya nggak ideal juga kalau kita bikin multi region atau multi AZ gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong ini multi AZ, misalnya di A ini kita punya server atau kita punya resource gitu ya, ini harganya $100 misalnya kayak gitu. Kalau Anda punya beberapa AZ gitu kan, ya berarti di sini jadi $100 lagi gitu. Jadi Anda udah keluar uang $200 begitu. Tapi kalau misalnya Anda bilang, oh saya mau multi region nih, multi region. Jadi dari di sini dibilang ada 2 kali 100 gitu ya. Nanti di Australia ini kalau Anda bikin multi region, ya idealnya itu adalah 2 kali 100 atau lebih begitu. Jadi Anda bayangin kalau Anda mau bikin yang ideal gitu ya, sama seperti ini, ya itu jadinya 400 begitu. Nah Anda bayangin kalau Anda mau start tapi mulainya dari $400 ya lebih mahal, jadi 4 kali lipat gitu kan. Jadi kalau misalnya Anda mau belajar baru mulai gitu ya idealnya adalah Anda pakai satu dulu nih, Anda pakai satu resource dulu gitu ya. Anda taruh di satu AZ, ya udah Anda mulai begitu. Tapi kalau misalnya Anda bilang, oh kayaknya mulai grow nih, customer saya mulai banyak gitu ya, customer saya mulai banyak, ya Anda harus pikirin nih, oh gimana sih kalau saya bisa bikin di multi AZ gitu kan, supaya ya kalau ada apa-apa di A, ya di B ini masih ada backup ya. Tapi kalau misalnya perusahaan Anda lebih grow lagi, lebih gede lagi gitu ya, oh bagaimana kalau misalnya kita mau customer-nya ada di negara lain, atau bagaimana supaya ini backup-nya tetap jalan lah gitu ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa ya tetap bisa jalan, ya baru Anda bikin yang namanya multi AZ, multi region gitu. Nah ini strateginya begitu kan. Jadi apakah saya selalu harus pakai multi region multi AZ? Ya enggak juga, tergantung begitu. Kalau Anda start baru mulai, ya Anda bisa single AZ gitu ya, tapi idealnya yang disarankan kalau bisa itu sifatnya adalah multi AZ, supaya kalau ada apa-apa gitu ya Anda akan tetap selamat dan Anda tetap bisa beroperasional, tetap bisa jualan. Oke. Nah kemudian ini ada webnya nih Global Infrastructure, ini webnya dari AWS. Kita bisa lihat di sini bahwa kalau regionnya sampai dengan saat ini Agustus 2023 gitu ya. Ini yang region yang ada itu adalah 32 region. Kemudian availability zones-nya itu ada 102 availability zones. Kemudian ada edge location-nya itu ada lebih dari 400 begitu. Oke, ini ada map ya. Jadi kalau Anda mau tahu ini, Anda ketik aja AWS Global Infrastructure, nanti akan kelihatan seperti ini. Ya dia bilang, oh sekarang punya availability zones-nya ada banyak, ada 32 regions, kemudian ada yang akan datang gitu ya. Ini ada 4 regions lagi, Kanada, Malaysia, New Zealand, sama Thailand gitu. Oke, ini ada di mana aja regions-nya? Ya ini dikasih tahu nih di sini gitu ya. Nah di sini ada Indonesia gitu, ada Indonesia. Kita lihat Jakarta, namanya region Jakarta. Availability zones-nya ada 3 begitu. Nah ini nggak mesti di dalam satu negara. Contohnya ini di Australia gitu ya. Australia ada yang namanya Melbourne, ada namanya regions Melbourne, sama ada yang namanya region Sydney gitu. Jadi di dalam satu negara ya bisa aja dia ada 2 kalau memang dibutuhkan begitu. Kemudian di sini tadi ada Malaysia yang akan datang, kemudian ada Singapura begitu. Oke, dan di masing-masing di sini ada tulisannya, ada availability zones-nya jumlahnya berapa sih? Kalau tadi kita bilang di Jakarta ada 3 gitu ya. Nah, availability zones itu apa sih? Itu adalah cluster of data center. Jadi data center yang jumlahnya banyak digabung jadi cluster. Nah, itu namanya adalah availability zones begitu. Nah, terus gimana sih kalau negara-negara yang nggak punya region? Negara-negara yang nggak punya regions, ya kalau nggak punya regions otomatis nggak punya availability zones gitu kan. Itu kalau negara-negara itu nggak punya kayak gitu gimana? Contohnya Thailand itu kan baru direncanakan, atau mungkin Filipina malah nggak ada, belum ada di chartnya, atau Vietnam, atau mungkin Jakarta sebelum tahun 2021 gitu ya. Itu gimana? Nah ini kita pakai yang namanya adalah edge location gitu. Jadi edge location itu bisa dibilang seperti kayak buffer lah, kayak istilahnya itu kayak buffer gitu, atau istilah tekniknya itu adalah CDN, Content Delivery Network
begitu. Jadi dia bisa di catch di situ. Jadi Anda nggak perlu bolak-balik ke Singapura dulu ya, Mbak, di Singapura nggak perlu trafficnya itu ke Singapura, tapi Anda bisa ada satu kontak di Jakarta gitu ya, di CDN yang ada di Jakarta. Jadi customer yang Indonesia itu masuk lewat CDN-nya si Jakarta itu, begitu. Jadi ya delay-nya atau traffic-nya itu jauh lebih baik dibandingkan kalau Anda langsung ke region-nya, begitu. Jadi sekali lagi, kalau misalnya kita ngomongin edge location itu istilahnya adalah CDN. Oke, nah CDN itu dipakai kalau negaranya itu nggak punya regions atau nggak punya AZ, begitu. Oke, jadi di sini ada tulisannya, ada keterangannya juga gitu ya, segala macam. Kemudian tadi kalau kita mau ngomongin tentang AZ ya, ada juga. Oh ya, jadi bisa juga tuh, tadi ada satu istilah juga namanya, ada service AWS yang namanya outpost. Jadi kalau di satu negara itu nggak punya region gitu kan, jadi solusinya tadi saya bilang ada yang namanya CDN atau ada namanya edge location gitu. Tapi kalau misalnya customer itu mau invest sendiri gitu kan, seakan-akan kayak kita mau bikin region sendiri nih, nah itu bisa juga, itu ada yang namanya outpost. Jadi AWS itu menyediakan layanan outpost sehingga Anda bikin regions Anda sendiri. Itu memungkinkan begitu, tapi ya mahal. Begitu ya. Ini ada AZ ya. Jadi tadi saya mau lihat tentang AZ. Mana nih? Jadi sebenarnya ada nih, kita bisa list view-nya. Nah, ini ada view-nya gitu ya. Jadi ada negara-negara mana aja sih. Nah, ini ada kelihatan sih. Lengkap gitu ya. Oke. Kemudian tadi saya mau lihat availability zones ya. Oke, ini di sini bisa diklik nih, regions dan AZ gitu ya. Ini regions-nya kayak tadi saya bilang ada Asia Pasifik misalnya. Nah, ini yang lebih detail gitu ya. Ada Indonesia dan lain-lain. Oke. Nah, kita bisa bilang nih di sini ada availability zones gitu ya. Ya, tadi dibilang di sini ada availability zones. Ya, availability zones itu apa? Ya, itu adalah cluster of data center. Kemudian di sini ada keterangannya nih. Kalau teman-teman lihat ya, di sini ada tulisannya, ini jarak antara satu AZ dengan AZ yang lain itu sekitar 100 km atau 60 miles antara yang satu dengan yang lainnya, begitu. Oke, jadi ya ini tadi ngomongin tentang regions dan juga tentang AZ, begitu. Nah, sebenarnya gimana sih cara kita pilih regions? Kita itu mau punya resource, ini mau ditempatinnya di mana? Apakah ini mau ditempatinnya di Indonesia atau mau ditempatinnya di Singapura? Terus mana yang lebih baik? Dan seterusnya gitu ya. Jadi kayak kita bisa mulai aja nih, gimana sih cara kita nentuin kita mau taruh resource-nya di mana. Ya, jadi kalau kita mau taruh resource di mana, biasanya menentukan itu pertama itu dari regulations ya. Nah, regulations itu maksudnya apa? Kayak undang-undangnya gitu kan. Jadi kalau Anda mau punya satu resource itu, boleh nggak sih ini ditaruhnya di negara lain? Misalnya kan kalau ada juga financial nih atau apalah, data-datanya itu nggak boleh ada di negara lain, harus di negara kita sendiri misalnya. Ya udah, ya itu Anda mau nggak mau ya Anda harus bikinnya di situ, di Jakarta misalnya, kayak gitu kan. Atau ya ada banyak lah peraturan global yang menentukan bahwa datanya itu harus ada di mana, begitu. Oke, jadi yang pertama ya harus ikutin regulations ya. Kemudian kedua, ya Anda juga ikutin dari sisi customer ya. Oke, Anda punya customer itu ada di mana gitu kan, customernya ini butuh butuh latensinya bagus atau enggak sih. Oke, jadi customernya ini butuh latensinya oke atau enggak gitu. Karena kan kalau Anda mungkin main game atau service lain gitu kan, itu ada yang namanya latensi, ada yang namanya mungkin pernah dengar lag gitu ya. Oh, ini nge-lag nih, ini lemot nih. Nah, itu ada yang namanya latensi. Anda bayangin aja kalau misalnya Anda di Indonesia gitu ya, terus servernya nih misalnya ada di Jerman. Nah, itu kan secara geografis tuh jauh gitu kan. Otomatis ya data itu kalau bolak-balik itu ada namanya latensi, ada delay begitu.
Nah, kalau misalnya Anda penting bikin software atau bikin aplikasi yang ada latensinya, ini penting banget gitu ya, misalnya game online. Nah, itu nggak bisa terlalu jauh. Ya, mungkin di Indonesia akan jauh lebih baik dibandingin Anda pilih di Jerman. Begitu. Oke, kemudian ketiga ini servicesnya. Servicesnya ada atau enggak? Jadi sebenarnya yang servicesnya di AWS tuh akan banyak kan. Mungkin kemarin saya ngomong ada sekitar lebih dari 5.000 begitu. Nah, pada akhirnya sih services ini akan tersedia di semua region begitu. Tapi kalau misalnya service-service baru itu biasanya dia akan di roll out. Pertama akan adanya tuh di Amerika dulu gitu. Karena kan Amerika bisa dibilang core ya, itu akan ada di situ. Ya, kemudian akan di roll out mungkin ke Eropa, ke Asia dan seterusnya begitu. Jadi nggak bisa langsung ada. Jadi biasanya kalau misalnya Anda dengerin orang ngomong, oh ini teknologi barunya AWS nih, mungkin Bedrock gitu ya, kayak generative AI. Wah kayaknya keren gitu kan. Ya itu belum tentu langsung ada di Indonesia begitu loh. Atau mungkin ada juga prosesornya AWS misalnya M1 tuh yang buat Mac gitu ya, prosesornya Macintosh atau Apple sorry bukan Macintosh, Apple ya, jadi prosesornya Apple itu ada nggak tuh, saya mau pakai di Indonesia ada nggak. Nah mesti dicek dulu tuh itu ada nggak gitu kan. Karena memang itu udah di launchingnya pertama adanya di Amerika gitu kan, nanti seiring berjalannya waktu dia akan di roll sampai ke Indonesia begitu. Oke, jadi kalau misalnya Anda mau pakai itu terus belum tentu ada di Indonesia, ya berarti Anda harus cari ya itu ada atau enggak begitu. Oke, kemudian yang keempat ini baru sebenarnya kita lihat dari harganya. Oke, jadi harganya juga akan beda-beda. Jadi kalau misalnya sempat ditanya, saya mau bikin gini nih, region gini kan, saya mau punya resource kayak gini. Ini harganya sama semua nggak sih? Di toko yang sama nih, toko AWS. Ini sama semua nggak di Jakarta sama di Singapura sama di Malaysia sama di mana-mana sama semua atau enggak? Enggak jawabannya. Jadi cost ini harganya tuh bisa beda-beda. Nah cost ini kecenderungannya tuh turun gitu. Jadi bukan setiap tahun sih. Jadi AWS itu udah lahir dari 2000-an ya, 2005 atau 2006 sampai sekarang. Itu kan AWS tuh pernah nurunin harga itu lebih dari 100 kali, mungkin lebih dari 130 kali begitu. Tapi ya turunnya ini tergantung dari penggunaannya. Jadi kalau misalnya penggunaannya semakin banyak, ya harganya itu semakin kurang, semakin turun begitu. Jadi awalnya kalau misalnya awalnya $10 gitu kan, ya bisa jadi $9, bisa jadi $8. Nah, tergantung dari penggunaan secara umum begitu. Contohnya kalau misalnya di Amerika yang pakai banyak, ya harganya jadi lebih murah gitu. Tapi kalau misalnya di Indonesia nih yang pakai dikit, ya harganya segitu-segitu aja, bahkan bisa lebih mahal dibandingin yang di Amerika. Nah ini kita perlu lihat gitu kan, kita perlu nggak sih cost yang lebih murah. Dan ini ada strategi-strateginya juga kalau Anda mau pakai kayak gini. Jadi ya tadi ya berdasarkan regulation, berdasarkan customer, kemudian berdasarkan service-nya itu ada atau enggak. Yang keempat ya berdasarkan cost ya begitu. Jadi ketika kita ngerti seperti ini, nanti ketika kita mau deploy cloud-nya, ya bisa jauh lebih bagus begitu. Karena contohnya nih, misalnya saya bilang, oke, saya mau yang cost-nya lebih murah nih, gitu ya. Dilihat dulu nih ngerjainnya apa. Ngerjainnya itu sesuai regulations-nya boleh nggak sih kita di tempat lain? Mungkin boleh. Misal contohnya nih, saya mau mengolah data yang besar. Saya mau ngolah ini untuk big data, gitu ya. Ya big data kan data-data yang besar nih, data nggak tahu lah metadata dari mana gitu kan. Itu saya mau olah, ya nggak ada aturannya gitu kan. Jadi nggak ada aturan metadata itu harus diolah di Indonesia. Ya berarti nggak usah di Indonesia, nggak apa-apa dong, boleh gitu kan. Kemudian customernya atau latensinya nih perlu nggak sih? Sebenarnya kalau misalnya mengolah data gitu kan nggak ada hubungan sama customer kan. Karena mengolah data udah jadi baru kita pakai datanya. Jadi ini tidak berinteraksi langsung dengan customer. Jadi customer tuh nggak perlu latensi kenceng-kenceng lah. Jadi nggak perlu juga gitu kan. Kemudian service-nya ada nggak? Mungkin ya di Indonesia ada, kemudian di Amerika juga mungkin ada gitu kan. Ya sebenarnya kalau di Amerika ada, ya udah tinggal kita ganti dong dari secara cost gitu kan. Secara cost itu yang mana yang lebih murah nih? Karena kan saya regulations aman, bebas, nggak ada directly interaction dengan customer, service-nya available. Ya berarti sekarang tinggal cost gitu kan. Cost-nya di mana sih yang paling murah? Ataukah mungkin di Brazil atau di Amerika? Atau di mana nih yang lebih murah? Ya udah, berarti untuk pengolahan data ini ya kita bisa taruh misalnya di Amerika karena cost-nya lebih murah. Kita juga nggak perlu real time dan lain-lain. Begitu.
Oke, jadi jangan dibalik ya, jangan cost-nya dulu. Kalau misalnya di Amerika lebih murah nih, terus Anda bilang, oh customer-nya semua di Indonesia, ya nanti akan jadi namanya nge-lag, lambat, begitu. Jadi harus disesuaikan. Misalnya Anda mengolah data, ya ditaruhnya di tempat yang jauh nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada customer interaction, ya berarti Anda butuh yang lebih cepat, begitu kan. Kalau misalnya ada regulations, ya regulation harus sesuai dengan negaranya, gitu, dengan aturan yang ada di negaranya. Oke? Ya, next, ya ini ada juga satu alat gitu ya, satu tools ini untuk ngecek gitu. Sebenarnya latensinya itu bagaimana sih? Ketika tadi kita bilang regulations, kemudian saya mau lihat latensi. Ini ada satu web gitu, namanya adalah cloudping.info. Jadi tadi saya udah siapin ya, ini ada namanya cloudping.info. Ini kita bisa buat ngecek cloud provider yang ada di dunia gitu ya. Jadi kalau kita mau lihat nih dari sisi kita gitu ya, oh ini bahkan ada yang lain-lain juga ya, dicek ya. Jadi kalau misalnya kita ada di sini nih, kita ada di Indonesia, sekarang saya ada di Jakarta gitu ya. Kira-kira yang mana sih yang paling baik yang bisa saya pakai begitu. Oke, ini bisa HTTP ping. Jadi HTTP ping itu ya kita ngeping, cek itu secara HTTP, secara web browser. Nah, itu kira-kira yang mana? Ini bisa diklik di sini ya, cloudping.info, Anda klik. Ya, nanti dia akan coba ping nih secara HTTP. Oke, di sini kita bisa lihat kalau misalnya kita pakai AWS gitu ya. Kita pakai AWS. Nah, ini kalau Anda lihat nih di sini pingnya gitu ya. Ya, pingnya itu yang paling bagus itu ya pastinya ada di Jakarta. Betul nggak? Ya, nih. Lihat ya. Ini 8 milisecond kalau Anda ada di Southeast 3 di Jakarta. Jadi kalau Anda pakai resource di Jakarta, ya pingnya itu di bawah 10 milisecond, cuma 8 milisecond. Begitu. Oke, terus kalau berikutnya, oh oke, kayaknya keren gitu kan. Terus berikutnya, kalau misalnya saya mau punya backup, kayak tadi kan saya bilang, oh kita harus melakukan namanya multi-region. Itu backupnya ada di mana? Ya, Anda harus pilih dong yang bagus di mana, sesuai dengan kondisinya kita, gitu ya. Jadi kalau di sini, ya kita bisa lihat yang kedua itu di ini nih, di Singapura 19 milisecond begitu ya. Jadi bisa di Jakarta, kemudian ada di Singapura buat backup ya. Kemudian kalau ketiga yang mana nih kira-kira yang oke, kalau misalnya ada sesuatu lagi yang misalnya saya mau bikin 3 region, nextnya di mana? Jadi ada 8, ada 19, kemudian berapa lagi ya? Ya yang paling dekatnya di sini nih, di India 67 begitu. Ada 67, ada 76, ya salah satu dari mereka lah. Begitu. Jadi dengan seperti ini ya kita bisa tentukan, oh yang bagus itu kalau saya mau pakai ini, idealnya saya pakainya di Jakarta, kemudian ada di Singapura, kemudian ada di Hyderabad gitu ya. Hyderabad gitu. Nah, itu kalau mau pakai. Nah, ini jadi tadi kita ngomongin tentang region, bagaimana cara kita milih region, kemudian di dalamnya ada AZ dan selanjutnya gitu. Oke, ya mungkin untuk video yang hari ini atau di episode ini ya cukup sampai di sini dulu gitu ya. Jadi hari ini kita udah belajar tentang global infrastructure, ada namanya regions, ada namanya availability zones, dan juga ada namanya edge locations, dan juga udah dijelasin juga regions itu apa, availability zone itu apa, kemudian cara milihnya bagaimana, kemudian tadi kita ada nunjukin tentang websitenya AWS kayak gini gitu ya. Kalau kurang detail ya bisa belajar di sini aja, bisa dilihat gitu ya. Kemudian ya tadi juga ada namanya cloudping.info untuk tahu secara sekilas kalau kita mau lihat latensinya yang bagus itu di mana, ya kita bisa lihat di sini. Oke, jadi nanti setelah ini ada video berikutnya, kita akan coba langsung praktek, kita akan coba lihat di mana sih atau bagaimana cara kita setting regionsnya kita. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa di like dan juga di subscribe. Mungkin boleh nyalain notification-nya. Jadi kalau ada upload video yang baru, nanti akan dikasih alert ya. Dan C4in akan muncul setiap hari Selasa dan juga setiap hari Kamis. Kalau teman-teman ada masukan atau ada pertanyaan atau ada komen, ya boleh langsung ditulis saja di comment box ya. Oke, sekian. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Oke, bye-bye.